Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Erviana, berasal dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2018. Pada kesempatan hari ini, saya akan mensosialisasikan pentingnya pengetahuan dasar hukum bagi remaja di Dusun Gayam, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari terkait pengertian hukum, fungsi hukum, konsep hukum, manusia, masyarakat, dan hukum, kemudian yang terakhir yaitu norma dalam masyarakat. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian hukum. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala perbuatannya yang dilakukan oleh rakyatnya dalam pergaulan sosial di antara masyarakat dilandasi atau didasari dengan hukum. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut dengan law, bahasa Latinnya disebut ius, bahasa Belandanya disebut recht, dan bahasa Prancisnya disebut droit. Perbedaan antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja, berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan ya teman-teman, bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal ya. Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn, adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap, karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi hukum. Di sini fungsi hukum ada 3 ya teman-teman. Yang pertama mengatur masyarakat, yang kedua yaitu menertibkan masyarakat, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan sengketa. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait konsep hukum. Konsep hukum terdiri dari 2, yaitu sebagai subjek hukum dan sebagai objek hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak dalam hukum. Seorang manusia sebagai pembawa hak, dalam hal ini sebagai subjek hukum, dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal dunia. Subjek hukum terdiri dari 2, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum, yakni telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum, yaitu orang yang belum dewasa, yakni belum mencapai umur 21 tahun, atau orang yang di bawah pengampauan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. Kemudian yang kedua yaitu badan hukum. Sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum terdiri dari 2, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Sedangkan badan hukum privat merupakan seperti halnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi. Sering juga disebut sebagai hukum keperdataan. Seperti halnya manusia, orang yang dapat menuntut dan dituntut, menagih dan ditagih. Demikian pula badan hukum dapat berbuat, menuntut dan dituntut, menagih dan ditagih. Jadi orang dan badan hukum sama-sama mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia. Badan hukum bisa punya hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu objek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak itu seperti misalnya meja, kursi. Sedangkan benda yang tidak bergerak misalnya tanah, kemudian di atasnya terdapat tanaman atau pohon. Manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain.
Mengapa hukum itu ada? Ada yang tahu jawabannya enggak? Baik, saya akan lanjutkan penjelasannya. Sebuah ungkapan dari Cicero yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup seorang saja. Dalam pergaulan bersama manusia tersebut, timbul suatu yang dinamakan masyarakat. Jika sudah terbentuk masyarakat, sudah terdapat hak dan kewajiban di dalamnya yang sehingga perlu diatur oleh hukum. Hukum ada untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengatur, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ketiga norma itu di luar hukum, tidak dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Diperlukan norma hukum yang lebih tegas untuk mengatur pergaulan hidup manusia agar kehidupan masyarakat dapat menjadi tertib dan teratur. Selanjutnya yaitu norma dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai pedoman, acuan, dan patokan dalam hidup bermasyarakat akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Norma terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua yaitu norma kesusilaan, yang ketiga norma sopan santun, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Yang pertama terlebih dahulu yaitu norma agama. Norma agama merupakan norma yang lebih ditujukan untuk kesempurnaan hidup pribadi atau sikap batin dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka norma dan sanksi agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan, merupakan norma yang bertujuan untuk kesempurnaan pribadi. Maka titik tekannya pada sikap batin yang bersumber dari dalam diri sendiri berupa kata hati, hati nurani, suara hati, atau suara batin. Yang ketiga yaitu norma sopan santun, merupakan norma yang bertujuan agar hidup lebih menyenangkan dalam hidup bersama tekanannya pada perilaku yang lebih menyenangkan. Yang terakhir yaitu norma hukum, merupakan norma yang bertujuan untuk kedamaian dalam hidup antar pribadi atau bermasyarakat yang menekankan pada perbuatan lahir. Baik, setelah teman-teman tadi melihat penjelasan yang sudah saya paparkan, sekarang kita akan melihat dari segi perbedaannya. Yang pertama yaitu norma agama berasal dari sumbernya yaitu kitab suci dengan tujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sanksinya berupa dosa. Kemudian yang kedua norma kesusilaan. Sumbernya berasal dari hati nurani, tujuannya untuk keharmonisan hubungan manusia. Sanksinya hasil akhirnya yaitu berupa penyesalan. Kemudian yang ketiga yaitu norma kesopanan. Sumbernya berasal dari pergaulan masyarakat. Tujuannya yaitu menciptakan kesopanan dalam masyarakat, sanksinya berupa dikucilkan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Sumbernya berasal dari undang-undang, tujuannya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sanksinya yaitu berupa denda atau nanti bisa juga dapat berupa penjara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.